Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan materi kita. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fenomena resonansi. Nah, tentu kita sudah mengetahui pada mata kuliah, misalkan mata kuliah fisika dasar. Di sana kita sudah menjelaskan tentang pengertian dari resonansi, bahwa resonansi itu atau fenomena resonansi itu terjadi ketika frekuensi gelombang atau frekuensi yang gaya eksternal yang kita berikan pada suatu benda itu harus sama dengan frekuensi alami pada benda tersebut. Nah, ketika dia sama, maka akan terjadi peningkatan amplitudo, ya, atau terjadi proses atau fenomena dikatakan sebagai fenomena resonansi. Atau pendekatan kita katakan bahwa resonansi itu adalah bergetarnya suatu benda, ya, akibat dari getaran benda lain. Dalam hal ini adalah getaran yang dimaksud adalah itu adalah ada besaran frekuensi yang sama, yaitu frekuensi yang kita berikan itu sama dengan frekuensi alami yang ada pada benda tersebut. Nah, karena itu berarti kita dapat menuliskan bahwa ya, omega itu sama dengan omega 0, ya, sama dengan omega 0, dimana omega itu sebenarnya frekuensi yang energi yang kita berikan, sedangkan omega 0 itu adalah frekuensi alami pada benda tersebut. Nah, lalu kemudian kita kembali pada solusi persamaan gerak dari oscilasi harmonik terpaksa, di mana solusinya adalah yang ini, Yx sama dengan Fm per G sinus omega t tambah V. Ini kita tuliskan di sebelumnya pada persamaan 3. Nah, lalu kemudian saya masukkan kembali nilai G pada persamaan ini, di mana G itu adalah, maka kemudian bisa didapatkan persamaan ini, gitu ya. Jadi X sama dengan Fm per G, G-nya itu adalah yang ini, sinus omega t tambah V. Nah, sekarang kita dapat mengatakan bahwa ketika omega sama dengan omega 0, maka suku yang ini di dalam akar ini itu akan sama dengan 0. Kenapa? Karena omega 0 kuadrat kurang omega 0 kuadrat sama dengan 0. Maka yang tersisa itu adalah Fm saya bagi dengan yang ini, gitu ya. Pangkat per 2 ya. Oke, kita pangkat per 2 saya kalikan dengan sinus omega psi tambah V. Oke, kita buat sekarang, ya. Nah, kalau kita lihat yang ini, maka kita bisa tuliskan lebih sederhananya itu adalah karena akar 4 itu sama dengan 2, maka sebenarnya persamaan ini kita bisa tuliskan itu menjadi, gitu ya. Itu yang tersisa itu adalah 2M kemudian beta dikali dengan omega. Oke, karena M kuadrat, M pangkat 2 kali per 2 sama dengan M, beta pangkat 2 kali per 2 sama dengan beta, omega kuadrat pangkat 2 kali per 2 sama dengan kuadrat, sedangkan 4 itu 2 kuadrat kali per 2 sama dengan 2. Oke, maka sekarang X-nya sama dengan Fm per 2M beta omega kali sinus omega t tambah V. Nah, sekarang apa yang kita akan lakukan? Ya, maka persamaan yang ini, gitu ya, kita dapat menuliskannya itu menjadi, jadi X sama dengan ya. Jadi X sama dengan Fm per 2M beta omega. Kita ketahui bersama bahwa 2 beta ini saya bisa tuliskan menjadi M-nya saya kasih ke depan ya. Ke depan dari beta. Di mana 2 beta itu sama dengan gamma per M. Maka yang ini sekarang kemudian kita tuliskan menjadi
gamma dibagi dengan M. Nah, ini sama dengan, karena ada situ ada M per M, maka dituliskan yang tersisa itu adalah gamma kali omega. Oke. Oke. Nah, sekarang persamaan ini kemudian kita sandingkan dengan bentuk persamaan umum gelombang, gitu ya. Bahwa di sana kita tuliskan bahwa kalau kita sandingkan, bahwa Y itu biasanya sama dengan A kemudian saya kali dengan sinus omega t tambah V, gitu ya. Nah, sehingga kalau kita kombinasikan kedua persamaan ini, maka X sama dengan Y, A sama dengan Fm per gamma omega, sinusnya tetap sama juga. Maka kita dapatkan bahwa amplitudo ya, itunya adalah sama dengan A sama dengan Fm dibagi gamma kali omega. Oke, kali omega. Nah, karena omega sama dengan omega 0, maka kita akan tuliskan menjadi Fm bagi gamma kali omega 0. Ya. Di omega 0. Nah, sampai sini kita sudah dapatkan besar amplitudo dari proses resonansi tadi, gitu ya. Jadi ketika ada resonansi maka akan terjadi peningkatan amplitudo. Maka besar amplitudo itu adalah menjadi Fm dibagi dengan gamma omega 0. Nah, persamaan ini menunjukkan bahwa amplitudo osilasi pada kasus osilasi pada kasus osilasi ini, maka dia akan menjadi tak berhingga, gitu ya. Jadi dari sini kita dapat menunjukkan bahwa amplitudo A itu akan menjadi tak berhingga, ya, jika gamanya itu sama dengan 0, atau ya, jika gamanya itu sama dengan 0 atau tidak ada peredam di sana, gitu ya. Jadi kalau tidak peredam maka amplitudonya akan menjadi sangat jauh lebih besar atau bahkan sampai menjadi lebih dari tak berhingga. Kalau kita bisa masukkan di sini, misalkan A sama dengan Fm dibagi 0 kali omega 0, berarti Fm per 0, maka Fm per 0 itu sama dengan tak berhingga, infinity. Oke. Nah, tapi kemudian ya, bahwa gamma itu tidak boleh sama dengan 0, gitu ya. Kenapa? Sehingga bahwa peredam itu selalu ada, sehingga kalau ada peredam maka amplitudonya tidak akan pernah menjadi tak berhingga, gitu ya. Kalau ada peredam, maka suatu saat nanti pasti akan berhenti, ya. Nah, kita bisa melihat ilustrasi, ya, bagaimana hubungan antara amplitudo dengan rasio omega dan omega 0, ya. Jadi hubungan antara amplitudo dengan rasio omega dan omega 0. Kita akan lihat bentuk grafik. Oke, ini adalah bentuk kurva, itu rasionya, di mana sumbu Y adalah merupakan amplitudo dan yang sumbu X adalah rasio antara omega terhadap omega 0. Nah, kita bisa melihat bahwa ketika omega per omega 0 sama dengan 1, maka amplitudonya akan maksimum ini, gitu ya, akan maksimum. Itu yang pertama. Dan peredamnya akan makin kecil, gitu ya. Maka kurvanya itu dia akan menyempit, gitu ya. Kurvanya menyempit. Kalau kita lihat ini, pertama yang ini, kemudian makin ke atas, makin ke atas, dia akan semakin menyempit kurvanya. Nah, pada kasus ini
Ya, ketika dia sama dengan 1 maka amplitudenya akan maksimum. Nah, yang kedua adalah bahwa ketika rasio omega per omega 0 itu lebih besar dari 1 atau lebih besar dari 1, maka dia akan melandai ke bawah. Kurvanya itu akan melebar, gitu ya. Akan melebar, akan ke sana itu. Ya. Dia akan melebar. Nah, sehingga konstanta peredam atau peredam itu dia akan meningkat. Yang meningkatnya peredam ini, kalau gamanya meningkat, maka tentu amplitudenya akan menurun dan kurvanya akan melebar. Nah, itu informasi yang bisa kita dapatkan dari bentuk kurva ini, antara hubungan antara amplitude dengan omega per omega 0, gitu ya. Nah, sebenarnya kita bisa rasakan bahwa yang ini nilai dari gamanya itu dia akan membesar, gitu ya, mengecil, lalu kayak semakin ke atas dia akan semakin mengecil. Nah, ketika dia membesar, maka amplitudenya akan dia minimum dibandingkan dengan yang kurva yang ini, gitu ya. Dia akan membesar, tuh amplitudenya lebih besar yang ini, kemudian yang ini lebih besar daripada yang ini, dan ini yang paling besar dapat amplitudenya. Ketika peredamnya dia kecil, dan kita akan dapatkan amplitudenya maksimum ketika omega dibagi omega 0 itu sama dengan 1. Oke, sekira demikian materi kita tentang osilator harmonik terpaksa. Sekaligus materi ini kita mengakhiri pada materi tentang osilasi harmonik, ya, osilasi harmonik. Nah, pada materi selanjutnya kita akan membahas tentang gelombang, ya, tentang gelombang. Tentu di dalamnya ada banyak variabel-variabel atau besaran-besaran fisik yang terkait dengan gelombang. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.